7 hal yang diam-diam itu merusak hidup kalian. Dan banyak orang itu sayangnya itu nggak sadarin tentang hal ini. Yang pertama, yaitu hilangin energy vampires namanya. Yaitu orang-orang yang datang ke lu pada saat mereka lagi butuh doang. Ada tipe ya, dimana orang itu cuma datang pada saat mereka lagi butuh, atau orang itu cuma datang ketika lu itu lagi di atas. Pada saat mereka lagi down hidupnya, mereka itu bakal cari lu. Tapi pada saat mereka lagi di atas hidupnya, mereka nggak mau cari lu. Ini namanya itu bukan teman, ini namanya itu gue sebut liabilities ya, atau beban. Ini salah satu hal yang kalian harus cut. Yang kedua ya, berhenti ambil advice dari orang yang salah atau tanya advice ke semua orang. Kebanyakan orang ya hidupnya itu stuck gara-gara mereka itu dengerin advice dari orang yang salah, dengerin pendapat atau nasihat dari orang yang salah. Yang ketiga, berhenti menyalahkan eksternal ya, atau orang lain. Berhenti blaming. Setiap kali kita nyalain orang lain, kita tuh lagi kasih kendali hidup kita ke mereka. 4, yaitu kalian harus belajar buat fokus. Fokus itu berarti apa? Berarti say no ke semuanya. Ya, distraksi itu ada di mana-mana. Jangan say yes ke semua hal. Banyak orang yang gagal itu bukan gara-gara nggak ada peluang di hidupnya. Peluang itu datang setiap hari. Setiap minggu itu selalu ada peluang. Kita tuh selalu di-represent sama peluang di hidup kita. Orang itu gagal ya karena peluang itu terlalu banyak. Ya mereka itu nggak bisa memilih, mereka itu nggak bisa fokus ke satu. Ya mereka itu nggak bisa say no ke kiri sama kanan. Orang yang selalu bilang yes atau jadi yes man, ini orang yang nggak ada value menurut gue. Karena dia nggak bisa menolak. Lu harus belajar buat say no. Yang kelima, yaitu jadi budak HP. Ini salah satu hal yang gue pribadi lakuin ya. Jadi kalau kalian pakai ada HP ya, ini harusnya ada ya di semua fitur ya. Kalian harus belajar buat nyalain do not disturb kalian ya. Sama ringtone itu jangan dinyalain. Notifications itu kalau bisa lu jangan lihat. Yang keenam ya, belajar buat ngajarin orang. Baik banget orang yang merasa, oh diri gue itu masih belum kompeten sekarang ya. Gue itu masih belum layak buat ngajar. Tapi itu salah besar. Karena ketika kalian ngajar, ini format tercepat kalian buat belajar. Cara terbaik buat belajar itu mengajar. Lu harus ajarin orang. Ketika lu udah ngerti, orang itu bisa ngerti gara-gara lu, ya maka lu beneran tahu kalau gue itu bener ngerti tentang apa yang gue jelaskan. Yang ketujuh, stop bandingin diri kalian dengan orang lain. Jadi ketika lu bandingin diri lu dengan orang lain, ya lu gak bakal jadi happy orangnya. Karena lu terus bandingin diri lu ke atas. Dan membandingkan itu gak ada habisnya. Membandingkan itu bisa merusak mental. Karena setiap orang itu punya timeline-nya masing-masing. Yang seharusnya kita lakuin, itu kita mulai bandingin diri kita dengan diri kita yang lalu. Kalau kita terus-terusan bandingin diri kita sama orang lain, ya kita pasti akan selalu merasa kalah. Karena orang itu selalu ada yang di atas kita. Ini infinite game.